Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 4444230072 dari jurusan Teknologi Pangan angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan analisis kadar abu dengan literasi pengendapan metode Mohor. Jadi, menurut Smith et al. 2023, kadar abu merupakan hasil yang tersisa atau tertinggal dari sampel bahan pangan yang dibakar sempurna pada proses pengabuan. Biasanya suhu yang digunakan sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius. Jadi, abu hasil sisaan pembakaran ini bukan sembarang abu, karena di dalamnya terkandung mineral-mineral penting yang bisa kita hitung jumlahnya. Contohnya seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, dan natrium. Tujuan dilakukannya penetapan kadar abu ini yaitu untuk mengetahui kandungan komponen organik atau kadar mineral atau garam mineral dari suatu sampel yang tetap tinggal setelah dilakukan proses pembakaran dan pembijaran senyawa organik. Penetapan kadar abu juga dapat menentukan baik atau tidaknya suatu proses pengolahan, dan juga untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan, memperkirakan kandungan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk, juga dapat digunakan untuk menentukan nilai gizi suatu bahan pangan. Semakin rendah kadar abu yang diperoleh dari suatu sampel menunjukkan tingkat kemurnian yang tinggi. Prosedur analisis kadar abu dilakukan dengan memasukkan cawan persalen kosong ke dalam furnace dan diabukan selama 1 jam pada suhu 550 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu furnace diturunkan menjadi 40 derajat Celcius. Setelah furnace dalam suhu 40 derajat Celcius, cawan porselen dikeluarkan dari furnace dan didinginkan di dalam desikator selama 30 menit. Kemudian setelah didinginkan selama 30 menit, cawan porselen ditimbang. Selanjutnya, sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam cawan porselen lalu dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 derajat selama 2 jam. Cawan porselen dipindahkan ke dalam furnace untuk diabukan pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, suhu furnace diturunkan hingga 40 derajat Celcius dan cawan porselen dikeluarkan. Lalu cawan porselen didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Apabila abu belum putih sempurna, maka pengabuan dilakukan kembali. Abu dibasahi dengan aquades secara perlahan, lalu dikeringkan dengan hot plate. Sampel diabukan kembali pada furnace pada suhu 550 derajat Celcius hingga beratnya konstan. Lalu kadar abu dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi B dikurangi A dibagi berat sampel dan dikali dengan 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan literasi pengendapan metode Mohor. Jadi, metode Mohor biasanya digunakan untuk menentukan kadar klorida dengan larutan baku perak nitrat atau AgNO3. Dan menggunakan indikator kalium kromat atau K2Cr2O4. Larutan AgNO3 yang akan dijadikan larutan baku di standarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan natrium klorida atau NaCl. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai normalitas larutan AgNO3. Sampel dalam titrasi harus netral karena apabila sampel dalam suasana asam, endapan AgCr2 akan larut membentuk perak di kromat. Sedangkan jika dalam suasana basah,
AgNO3 akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk endapan perak hidroksida. Prinsip metode Mohr didasarkan pada reaksi antara AgNO3 dengan NaCl yang menghasilkan endapan AgCl yang berwarna putih. Setelah ion klorida bereaksi dengan ion perak Ag+, ion perak yang tersisa akan bereaksi dengan ion kromat atau CrO4 2- dari indikator K2CR2O4 yang telah ditambahkan. Lalu jika terjadi pembentukan endapan berwarna merah, hal itu menandakan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Langkah kerja dari titrasi pengendapan metode Mohr ini yaitu sampel yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan aquades. Larutan tersebut dipanaskan hingga garam dalam sampel larut sempurna namun tidak sampai mendidih. Setelah itu, larutan disaring menggunakan kertas saring untuk memisahkan padatan. Lalu filtrat hasil penyaringan ditampung ke dalam lampu Erlenmeyer. Selanjutnya, sebanyak 2 mili hasil filtrat itu diambil dan diteteskan 3 tetes indikator kalium kromat. Lalu larutan tersebut dititrasi dengan larutan perak nitrat hingga membentuk endapan berwarna merah bata yang menandakan titik akhir titrasi. Dari volume larutan AgNO3 yang digunakan, kadar zat dalam sampel dapat dihitung dengan rumus ini. Metode ini banyak dipakai misalnya buat mengukur kadar garam di dapur, kadar klorida di air laut, atau bahkan di obat-obatan tertentu. Jadi dapat disimpulkan, analisis kadar abu bertujuan menentukan total kandungan mineral anorganik dalam suatu sampel setelah bahan organik dibakar habis. Mineral yang tersisa setelah pengabuan ini sering mengandung senyawa seperti natrium klorida, kalsium karbonat, atau senyawa klorida lainnya. Nah, disinilah titrasi Mohr berperan untuk mengukur kadar ion klorida secara spesifik dalam abu tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.